Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Rahma Ramadhani dalam channel YouTube ini. Nah, seperti biasanya kita akan membahas materi sejarah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sejarah peminatan kelas 11. Oke, pada channel sebelumnya saya sudah upload tuh bagaimana proses masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial pada masa pendudukan Jepang. Nah, kita kan sudah tahu ya bahwa bangsa Jepang itu mulai menjajah di Indonesia pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Jadi kurang lebih selama 3 tahun. Nah, kira-kira selama kurang lebih 3 tahun ini bagaimana sih kondisi rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang? Oke, jadi ini ada beberapa potongan-potongan gambar dari berbagai sumber ya. Ada dari koran. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kondisi rakyat Indonesia bisa dilihat ya dari sini. Di sini ada beberapa penduduk pribumi di mana kondisinya sangat memprihatinkan ya. Badan kurus kering seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat penduduk pribumi yang dipaksa oleh Jepang untuk mengerjakan rel kereta api. Kemudian ada juga ini wanita-wanita masa pendudukan Jepang yang dipaksa untuk menuruti nafsu dari tentara Jepang ini. Nah, oke. Bagaimana kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat Indonesia masa pendudukan Jepang itu kita bisa lihat dari beberapa kebijakan Jepang nih. Nah, ada 3 kebijakan Jepang di bidang sosial yang akhirnya membuat rakyat Indonesia itu mengalami penderitaan. Nah, oke, misalnya kebijakan yang pertama, kebijakan Romusa. Romusa ini juga diartikan sebagai kebijakan kerja paksa. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja untuk membantu tentara Jepang mengerjakan contohnya rel kereta api, jembatan yang digunakan oleh tentara Jepang sebagai pertahanan untuk menghadapi tentara sekutu Amerika Serikat. Ada juga kebijakan Kinrohoshi nih. Nah, kalau kebijakan Kinrohoshi, nah kita bisa lihat di sini ada penduduk pribumi yang kemudian mengumpulkan hasil-hasil buminya nih. Nah, hasil-hasil buminya dari yang dikumpulkan oleh penduduk pribumi ini nantinya akan diserahkan kepada tentara-tentara Jepang. Nah, kemudian ada kebijakan Jugunlanfu. Nah, kebijakan Jugunlanfu ini di mana penduduk pribumi, khususnya wanita itu digunakan sebagai pemuas nafsu seks tentara Jepang. Nah, itu. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi bagaimana kehidupan bangsa Indonesia masa pendudukan Jepang ini kita bisa lihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Jepang. Ada kebijakan Romusa atau kerja paksa yang akhirnya membuat rakyat Indonesia menderita, melarat karena harus mengerjakan mengerjakan pekerjaan seperti membangun rel kereta api, membuat benteng pertahanan, dan lain-lain tanpa diupah dan tanpa diupah dan juga belum menggunakan peralatan-peralatan canggih seperti sekarang ini. Kemudian ada juga kebijakan Kinrohoshi, di mana kebijakan Kinrohoshi ini penduduk pribumi dipaksa menyerahkan hasil buminya kepada tentara Jepang. Nah, ada yang lebih mengenaskan lagi karena ada kebijakan namanya Jugunlanfu, di mana para wanita-wanita pribumi ini digunakan sebagai pemuas nafsu seks tentara Jepang itu sendiri. Oke, jadi itu ya kesimpulannya. Nah, oke, pada channel berikutnya nih kita akan bahas tentang bagaimana kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Nah, oke, itu saja pembahasan kita pada channel kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.